banyak bersama-sama di praobservasi dan kita sudah melakukan observasi di kelas. Hari ini saya ingin mengadakan tentang pasca observasi. Apakah Bapak siap untuk bisa komunikasi dengan saya? Siap. Oke, bagus. Beberapa hal yang kemarin kita tangkap dari dari kegiatan observasi yang ada di kelas kemarin. Yang pertama Bapak, yang perlu saya tanyakan, bagaimana pendapat Bapak setelah menyajikan pelajaran kemarin di kelas itu? Pendapat saya pribadi ketika menyajikan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat dari anak, itu serasa hal yang baru dan hal yang menyenangkan ketimbang pembelajaran secara klasikal, karena anak bisa mempelajari sesuatu yang dia senangi dan mereka juga enjoy dengan kesulitan yang mereka ada. Dengan metode yang baru Pak. Ya. Terus ini yang berikutnya Bapak, apakah proses pembelajaran yang sudah kemarin dilaksanakan itu sudah sesuai dengan yang Bapak rencanakan pada waktu kita melaksanakan praobservasi kemarin? Kan Bapak sudah membuat perencanaan pembelajaran. Kira-kira sudah sesuai dengan rencana itu apa belum? Untuk persiapan saya sudah matang. Ketika di lapangan ada beberapa kekurangan. Baik Bapak, terima kasih, pertanyaannya luar biasa sekali. Dan untuk yang berikutnya Bapak, untuk yang berikutnya, bagaimana perkiraan saudara mengenai pencapaian tujuan pembelajaran terhadap pelaksanaan pembelajaran kemarin? Apakah kira-kira misalnya ada 10%, 20%, atau 70%, atau 80%, atau 90% dari ini rencana saya seperti ini dan ternyata pelaksanaan saya seperti ini? Kira-kira antara 1 sampai dengan 100, kira-kira rentangnya itu kira-kira sampai berapa persen terlaksana gitu? Untuk perencanaan sama pelaksanaan itu mungkin kurang lebih 60%. Untuk kendalanya tetap ada di anak. Tetap ada di anak karena persiapan anak tidak terbiasa dengan pembelajaran yang baru. Itu mungkin akhirnya menjadikan pembelajaran menjadi 60%. 60%. Sebenarnya harapannya bisa sampai 100%. Minimal 80%. Terus dalam pembelajaran yang kemarin kita laksanakan itu, apakah Bapak mengalami kesulitan yang berarti itu? Dari mungkin kendala pertama adalah masalah anak yang mungkin dengan pembelajaran model yang baru berdiferensiasi, mereka belum terbiasa dengan hal seperti itu, dengan ber-KSE, dengan budaya positif, mereka kan belum terbiasa dengan seperti itu. Kira-kira kendala lain yang perlu dihadapi yang Bapak hadapi di kelas kemarin? Untuk kendala yang paling saya alami itu yang pertama tenaga. Tenaga. Jadi kalau kita satu orang mengajar 5 bidang, 5 bidang itu anak-anak bisa kita lepas semua, itu kita menjadi mudah. Tapi kalau dari 5 bidang itu 3 bidang aja anak tidak bisa kita lepas. Itu sulit. Yang pertama itu. Yang kedua, anak itu kalau belum siap kan harus butuh pengarahan. Kalau mereka nggak diarahkan, mereka otomatis bermain seperti yang mereka senangi, akhirnya nggak tertuju ke pembelajaran. Itu yang terjadi. Terus kira-kira ini tadi dari pembelajaran, terus misalnya dari anaknya sendiri, anak-anaknya sendiri itu kira-kira mereka menghadapi kesulitan nggak dalam pembelajaran kemarin itu? Kesulitan yang paling dasar dari anak-anak itu kurang membaca satu. Yang kedua karena lingkungan. Mungkin lingkungan mereka terbiasa untuk besok pembelajaran ini, kita harus belajar ini. Mereka belum terbiasa ketika besok kita belajar apa ya. Nah, untuk mengutarakan materi itu mereka masih kesulitan banget. Mereka nggak tahu, seharusnya dari step 1 kita langsung bisa ke step 3 dulu, bisa ke step 5, nggak harus ke step 2 dan selanjutnya. Kebiasaan kan. Betul. Kebiasaan mereka adalah dari 1, 2, 3, 4, 5. Padahal pembelajaran itu bisa 1 ke 5, 1 ke 3, atau 1 ke 2 gitu. Terus misalnya kira-kira ada alternatif lain loh Pak untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi, baik itu kesulitan yang jenengan sendiri hadapi atau yang siswa hadapi atau murid hadapi, itu kira-kira punya alternatif lain? Mungkin untuk alternatif yang pertama adalah pelatihan bagi gurunya dengan metode pembelajaran yang seperti itu. Yang kedua, anak-anak harus kita ajak mungkin ke tempat yang mereka anggap itu ada pembelajaran. Seperti contohnya kunjungan industri. Kita harus sering mengadakan seperti itu secara lokal
di sekitar kita, baik itu di tempat penyedia internet atau mungkin baik di Indomaret yang membutuhkan jasa desain internet dan lain-lain. Itu lebih memudahkan mereka untuk lebih menangkap ke dunia nyata, bukan hanya dunia teori. Ternyata teorinya dengan kenyataannya kan kadang berbeda begitu Pak. Baiklah Bapak, tadi dari beberapa kesulitan kira-kira yang perlu kita identifikasi Bapak. Yang pertama adalah permasalahan apa tadi? Permasalahan siswa. Seperti itu benar kan? Permasalahan murid. Permasalahan murid belum siap dengan pembelajaran. Atau dengan metode pembelajaran. Terus yang kedua dari sisi sumber daya manusia atau dari gurunya, dari SDM-nya masih kurang dalam pelatihan mungkin. Masih kurang dalam penguasaan mungkin. Penguasaan bisa, pemahaman juga bisa. Karena pemahaman metode baru dalam pembelajaran. Pemahaman metode baru pembelajaran. Yang ketiga mungkin kita lebih alternatif tadi ya, memberikan alternatif pembelajaran kepada yang bervariatif betul terhadap siswa. Memberikan pembelajaran yang lebih bervariatif. Bervariatif terhadap siswa. Supaya mereka daya tangkapnya lebih cepat nih. Ada 3 hal yang perlu kita identifikasi untuk permasalahan yang ternyata dihadapi dalam pembelajaran. Nah baiklah Bapak, untuk kira-kira identifikasi kita tadi sudah cukup dan sudah bagus. Kira-kira langkah apa yang kira-kira Bapak bisa laksanakan atau mungkin dalam waktu dekat ini akan Bapak laksanakan, Bapak kerjakan supaya kedepannya dalam pembelajaran itu atau mungkin ada usul ke sekolah misalnya nanti kita bisa sharingkan kepada kurikulum atau kepada bapak kepala sekolah yang mungkin nanti akan menjadi perbaikan. Ini harusnya diadakan seperti ini supaya apa ya? Nanti pembelajaran di kelas itu paling tidak kalau ada semua guru yang punya pemahaman yang sama dengan jenengan, nanti paling tidak mereka murid pun juga akan mengikuti kan. Kalau kemarin kan baru yang paham jenengan saja yang pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran KSE, pembelajaran menggunakan yang positif. Kan itu teman-teman yang lain belum melaksanakan itu. Pak Tukan sudah melaksanakan seperti itu. Jadi kan mungkin anak-anak juga mengalami kendala. Kira-kira kedepannya yang bisa Bapak lakukan apa kira-kira supaya paling tidak teman-teman guru bisa mengikuti atau apa? Mungkin nanti bisa saya juga usulkan untuk kepala sekolah atau Bapak atau itu kurikulum tentang mungkin rencana yang bisa untuk pengembangan permasalahan yang Bapak hadapi tadi. Mungkin yang secepatnya dibutuhkan itu adalah pertama modul pembelajaran. Untuk anak-anak tetap kesulitan tanpa modul. Yang kedua tentang rencana ke depan. Jadi anak-anak tahu prospek, tahu proyek. Jadi selain prospek mereka kalau nggak ada proyek mereka tetap nggak ada perkembangan. Mungkin lebih ke situnya. Untuk peralatan seadanya kita dengan seadanya kita harus bisa menghasilkan beberapa hal sesuai dengan keinginan. Jadi nggak harus kita 100% maksimal, yang penting minimal 80% apa yang kita inginkan tercapai. Dan keterbatasan sekalipun murid masih bisa belajar dengan maksimal. Dan keterbatasan murid masih bisa belajar dengan maksimal. Baiklah Bapak, saya kira cukup untuk pasca observasi ini tadi, paling tidak sudah dirumuskan beberapa hal yang nanti kira-kira Bapak akan laksanakan, Bapak akan kerjakan berdasarkan dengan kesulitan yang telah Bapak hadapi tadi di awal. Terima kasih Bapak, semoga pembelajaran berikutnya Bapak lebih bagus lagi dan lebih hebat lagi dan lebih luar biasa lagi. Tadi baru 60%, insya Allah kedepannya bisa 70%, bisa 80%, bisa 90% gitu. Terima kasih. Akhirnya untuk komunikasi kita hari ini tentang pasca observasi sudah kita akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa mungkin di kesempatan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.